Cashless itu jauh menguntungkan, jauh lebih menguntungkan. Pertama, akan mempercepat proses transaksi karena Ya. tidak ada artinya punya jualan online, ya, marketplace atau jual di Instagram, jual di Facebook, begitu tidak ada artinya kalau tidak ada alat pembayaran elektronik. Jadi cashless itu akan membantu mempercepat. Yang kedua, ya, dan saya juga dengar Avian akan go public ya Pak ya? Ya, Ya, ya Prof. akan Tadi go public 8, ya. 8 Desember ini listing. Oh, selamat Pak Hermanto ya. Ya, itu sudah 43 tahun ini Avian ini. Oh, ya, ya, ya. Dari perusahaan home industry ya, dari UMKM itu. Prospeknya gimana Pak? Jadi Avian ini saat ini kan memang menjadi perusahaan cat nasional yang pangsa pasarnya yang terbesar di Indonesia. Ya. Jadi papa saya memang sebelum meninggalkan kami semua kan berpesan Avian ini harus menjadi public company supaya kami ini bisa berbagi dengan para karyawan ya, dengan para distributor, agen, termasuk semua pelanggan-pelanggan tercinta Avian yang ada di Indonesia, sehingga Avian semakin dicintai dan IPO itu adalah start, bukan final. Itu start bagaimana Avian bisa menjadi perusahaan global. Jadi kami bisa ekspansi ke banyak mancanegara karena sudah semakin dipercaya, semakin transparan, semakin profesional. Jadi Avian akan grow terus double digit setiap tahunnya. Yeah. Dan Avian ini sejak tahun 78 sampai sekarang bangun terus, nggak pernah berhenti. Kami di tahun 2020 pada saat pandemi kami membangun laboratorium R&D mungkin yang terbesar di Asia Tenggara ya, luasnya 5.000. Kami invest lebih kurang 100 miliar hanya untuk lab. Jadi memang kami sudah memikirkan lab itu adalah salah satu ujung tombak selain wilayah dan produk-produk baru ya. Karena kami ingin menjadi pioner, ingin mempunyai produk-produk yang mendapatkan paten, jadi yang bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di dunia pengecatan, sehingga kami bisa terus bertumbuh dengan sehat. Dan Avian ini satu-satunya perusahaan cat di dunia yang terintegrasi. Kami membuat seluruh bahan baku, mulai dari resin, aditif, coloran, extender, terus printing, packaging, kaleng, metal printing, termasuk distribusi ke seluruh wilayah di Indonesia dengan kurang lebih 96 distribution, 2.500 sales force, melayani 52.000 toko-toko bahan bangunan. Jadi luar biasa. Dari hulu ke hilir ya. Jadi ketergantungannya pada luar tuh sedikit ya, lebih banyak sedikit. Di dalam semuanya bisa dikerjakan begitu ya. Dan saya dengar selama pandemi ini kan masyarakat berada di rumah memperbaiki rumahnya. Jadi kami tahun 2020 masih bertumbuh, labanya naik double digit. Terus pada tahun 2021 ini sampai pertengahan itu growth-nya hampir 30% ya. Wow, luar biasa. Ya, jadi sektor yang sebetulnya justru growth karena banyak orang di rumah dan mulai membangun house-nya menjadi home. Ya, dibikin suasananya lebih homey begitu ya. Sehingga tapi ini sesungguhnya memakai salah satu ilmu dari Profesor Renald ini. Apa itu? Bapak kan juga pernah menyatakan ya, bisnis ini bagaimana harus terus diinvestasi ulang ya. Jadi, jadi waktu pandemi pun kami akhirnya strateginya ya strategi investasi. Kami investasi terus, kami nggak berhenti. Jadi kalau orang lain mungkin khawatir atau menunggu langkah pemerintah, kami enggak, kami ekspansi aja sudah. Ya, itu menunggu itu langkah yang salah. Karena pada saat pandemi kesempatan kita justru untuk membangun pada saat semua orang lain tiarap tidur, kita harus bangun dan setelah pandemi kita yang harus paling siap menyambut kembalinya customer gitu ya. Betul. Jadi memang depo bangunan kan Prof juga banyak ini kasih banyak ilmu-ilmunya dengan Pak Kamketin ya. Kamketin itu partner saya. Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi saya sebagai shareholder di depo bangunan sejak tahun 2004 ya, sejak krisis waktu itu. Terus akhirnya depo bertumbuh terus kan, berkembang dan
dan sudah IPO juga. Sudah, ya, saya dengar itu ya. Ya, jadi setelah Depo nanti Avian. Jadi perusahaan saya sudah ada 5 ini yang IPO. Saya mendoakan agar sukses ya dan siap kami dukung terus. Nanti saya beli sahamnya, Pak. Terima kasih, Prof. Ya. Prof, ini sektor UMKM kan memang saat pandemi ini yang paling kena ya. Beda dengan waktu 98, justru sektor UMKM yang menolong perekonomian Indonesia. Ya. Dan saya sendiri banyak sharing-sharing di sosial media, saya membuat yayasan, saya meminta seluruh perusahaan saya juga stop selling, start helping, bagaimana UMKM ini juga bisa diajak bermitra, bagaimana bisa berkembang bersama-sama ya. Nah, tentu pada saat ini saya ingin dari Prof ini bisa kasih masukan nih, sektor apa yang akan lebih cepat bisa pulih dan berkembang di tahun depan ini ya, Prof ya? Pertama tentu saja adalah wisata. Ini akan kembali cepat, terutama adalah wisata-wisata baru ya. Wisata baru itu adalah wisata yang terkait dengan luar ruang. Ya, jadi di luar ruang itu akan kembali dengan cepat ya. Yang kedua adalah yang mendukung wisata itu. Apa itu? Yaitu perjalanan, transportasi itu akan kembali. Tetapi primadonanya bukan transportasi publik ya. Transportasi yang bangkit pertama-tama itu adalah transportasi pribadi. Karena orang-orang yang tadinya tidak berpikir untuk punya mobil sekarang mulai punya mobil ya, mulai punya kendaraan, mulai berpikir seperti itu. Orang mulai lebih menghargai private ya, itu sudah pasti. Nah, jadi backbone-nya dari situ dulu, wisata yang domestik, bukan wisata internasional. Jadi misalnya kalau kita mengatakan, tapi kok Bali belum? Ya, karena berpikirnya masih internasional. Seandainya Bali, pemerintah kemudian menggerakkan pariwisata domestik dari Surabaya dan sekitarnya, Banyuwangi dan sekitarnya, itu daya belinya sudah lumayan ya. Kemudian dari Makassar dan sebagainya, domestik terus kita gerakan. Termasuk orang Bali sendiri. Ingin kan nginep juga di hotel begitu, karena bosen juga kan di rumah, ingin kerja dari hotel. Jadi harganya jangan harga turis asing, tapi harga domestik gitu ya, harga bersahabat, diberikan paket-paket. Yang penting sekarang rame, yang penting sekarang aman, safe, ada kerjaan, orang senang, ekonomi lama-lama kan bergerak begitu ya. Jadi harus dari situ dulu yang saya kira dipulihkan ya. Kemudian yang kedua adalah sektor ikutannya. Ya, sektor ikutannya karena ada gerakan-gerakan seperti jasa. Jasa itu saya kira akan kembali normal, terutama adalah jasa yang tadinya makan kirim barang, sekarang diimbangi makannya itu sudah banyak begitu ya, karena sudah tinggi orang konsumsi secara online, tetapi akan mulai kembali servisnya. Selama pandemi menguat itu rumah makan banyak hanya membuka kitchen. Ya, yang dibuka kitchennya. Sekarang mulai dibuka cabangnya sudah mulai dibuka lagi perlahan-lahan begitu ya. Jadi lebih kepada industri makanan ya. Kemudian kita juga melihat industri-industri yang terkait dengan sektor-sektor yang masyarakat bisa terlibat dalam kreativitas begitu ya. Itu saya kira akan tumbuh. Sektor yang digeluti Pak Hermanto ini menurut saya tidak pudar. Karena gairah masyarakat sekarang untuk kerja from anywhere, maka sekarang anywhere itu terus diperbaiki gitu ya. Rumah, gedung itu akan bermunculan ya. Yang masih sedikit agak slow, tetapi masa depannya bagus nanti ke depan itu pasti properti, pasti akan kembali normal. Tapi tidak dalam waktu cepat. Kenapa begitu? Karena saat ini ada backlog perumahan sangat besar. Masyarakat juga mulai merasakan perlu rumah. Tetapi daya belinya belum cukup kuat untuk ke sana gitu ya, karena upah buruh belum naiknya masih kecil sekali ya. Nanti pasti kalau nanti sudah kembali normal, nanti masyarakat mulai kembali lagi begitu untuk konsumsi di sana. Oke. Dan ini didukung juga dengan infrastruktur oleh pemerintah Presiden Jokowi yang sekarang ini sangat memudahkan kita untuk kemana-mana ya. Iya, gitu. Dan uniknya Pak Jokowi tetap bangun tuh infrastruktur di masa pandemi. Saya bingung. Tiba-tiba baru Mandalika diresmikan, Presiden sudah resmikan bendungan ini, sudah resmikan ini lagi, jalan tol sudah dibuka lagi. Saya bilang, kapan dibangun ini begitu ya. Tapi diam-diam kerja ternyata ya, tetap ada. Iya. Kalau
kami sebagai bisnismen pasti ngelihatnya Pulau Jawa aja kan, tapi Ya. Presiden Jokowi kan ngelihatnya seluruh Indonesia ini. Ya, betul. Jadi yang mestinya yang mungkin secara perhitungan ekonomi masih belum menguntungkan pun juga jalannya dibuat. Itu yang luar biasa karena memang Ya. ini cita-cita yang sangat luhur ya untuk jangka panjang ya, bukan jangka Ya. pendek gitu ya. Jadi ketika presidennya memiliki cita-cita yang luhur, para pengamat harusnya juga mempunyai amatan-amatan yang luhur. Betul. Sayangnya pengamat itu masih melihat dari kacamata ekonomi kuno, yaitu how the profit, begitu kan ya, how much the profit. Saya bilang kereta cepat Anda ributkan ya, sampai kiamat pun tentu tidak akan balik modal gitu, karena di dunia ini tidak ada transportasi publik yang untung, tidak ada menurut saya yang untung begitu. Airlines tidak ada yang untung saat ini ya, semua susah. Nah, kemudian ngomong tentang bandara dan sebagainya, main kritik sana sini. Ada kalanya pemerintah juga harus bangun, tidak harus melihat kapasitas, tapi masyarakatnya bahagia, punya akses gitu ya. Dan sewaktu-waktu kalau ada keadaan darurat bisa dicapai. Saya ke Bandung sekarang sudah enak, tidak perlu lagi ada kereta karena jalan tol layang sudah terjadi. Jalan tol layang ke Bandung itu bisa membuat saya ke Bandung hanya 2 jam, Pak. 2 jam setengah sampai. Saya ke Semarang 5 jam begitu ya. Saya lewat darat semuanya. Nah, terus apakah saya perlu kereta cepat? Tentu saya tidak perlu kereta cepat. Tetapi kalau ada kereta cepat itu jadi 50 menit, saya pasti naik, Pak. Harganya mahal, saya pasti ikut. Saya kepo juga kan. Saya pengen cobain begitu ya. Terus saya kan bahagia kalau suatu saat saya perlu ke Bandung 1 jam. Ternyata saya punya pilihan, selain ada yang 2 jam, ada pilihan yang 1 jam. Saya pasti bahagia itu punya pilihan-pilihan. Nah, negara tidak harus semuanya membangun karena keekonomian semata-mata, tapi itu sudah pasti akan menggerakkan ekonomi. Betul. Seperti MRT itu di seluruh dunia, kota-kota yang penduduk 1 juta sudah punya. Kita di Indonesia saat ini kan baru Jakarta ini yang ada dan Palembang ya. Palembang tapi jaraknya pendek ya. Dan itu memang kalau pejabat yang mempunyai proyek itu ya pasti nggak menikmati. Yang menikmati the next dia setelah dia turun. Makanya jarang ada kota yang punya MRT di Indonesia. Padahal itu menurut saya suatu keharusan ya. Karena transportasi umum ini kan masih sangat mahal dibandingkan dengan kita-kita yang punya mobil. Kita-kita punya mobil hitungannya bisa lebih murah daripada transportasi umum. Nah, kalau transportasi umumnya ini benar-benar digalakkan oleh pemerintah sehingga akhirnya secara kos bisa lebih murah daripada pemilik mobil itu baru adil gitu ya. Iya, betul. Masuk gitu. Jadi lebih baik menjual dengan harga terjangkau, tetapi banyak orang yang bisa menikmati daripada kita bikin harga mahal, tapi yang bisa menikmati sedikit dan akhirnya rugi beneran begitu. Ruginya besar-besaran. Iya, Prof. Tadi yang menyinggung soal cashless itu apa bisa menguntungkan UMKM di Indonesia ya ke depannya? Cashless itu jauh menguntungkan, jauh lebih menguntungkan. Pertama akan mempercepat proses transaksi. Karena tidak ada artinya punya jualan online, ya, marketplace atau jual di Instagram, jual di Facebook, begitu tidak ada artinya kalau tidak ada alat pembayaran elektronik. Jadi cashless itu akan membantu mempercepat. Yang kedua, itu akan lebih baik karena tidak ada uang palsu di situ, ya, tidak ada uang palsu. Yang ketiga akan membuat ekonomi juga lebih efisien karena BI tidak bisa menghemat biaya untuk cetak uang, begitu ya. Nah, jadi akan lebih menguntungkan. Nah, pelaku-pelaku usaha juga akan bergerak lebih cepat dan akhirnya transaksinya menjadi lebih murah. Saya kasih contoh, Pak, begini ya. Ini kejadian kira-kira 5-10 tahun yang lalu ketika saya pergi ke suatu pameran di Smesco. Ya, di Smesco itu kan banyak sekali pameran kerajinan-kerajinan gitu ya. Itu UMKM yang pameran di situ. Saya ini penggemar kain tenun, Pak. Jadi tenun itu saya koleksi yang bagus-bagus, saya di dinding-dinding kami pasang etnik begitu ya. Kami suka kayu, kami suka tenun, nah kami gantung. Nah, terus satu ketika saya mau beli tenun bagus sekali dari NTT ya. Harganya Rp950.000 gitu ya. Nah, terus saya kasih kartu kredit.
Dia nggak bisa Pak. Nggak bisa. Iya, iya. Akhirnya saya ngumpulin uang saya satu-satu 50.000 begitu kan, 50.000-an saya kumpulin satu-satu saya sampai angka 800.000. Tiba-tiba saya tersadar Pak, banyak juga ya saya belanjanya. Karena ngitung 50.000 aja berapa Pak? 800.000 itu berarti kan sudah 16 lembar kan? Jelas. Iya. Banyak juga ya. Akhirnya saya jadi berpikir, mahal ya, mahal ya. Akhirnya nggak jadi beli saya. Oke. Karena tiba-tiba kita tersadar. Tapi kalau main cashback saja Pak, kelas menengah itu Nggak sadar ya. gak sadar, dia kasih kartu kredit lagi, dia cuma tinggal tanda tangan, dia nggak lihat lagi jumlahnya berapa. Secepat itu transaksi terjadi dan membuat perputaran akan lebih cepat. Nah, menurut saya UMKM akan diuntungkan. Hanya saja hati-hati, jangan sampai salah kirim, jangan sembarangan COD-nya. COD oke, karena masyarakat ada juga yang menggunakan COD ya, tapi lebih hati-hati, lebih waspada, gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini apa yang mesti harus dilakukan oleh pelaku UMKM ya? Apa yang mereka bisa beradaptasi untuk supaya kesuksesannya itu semakin tinggi ya? Karena kan banyak sekali UMKM yang juga putus di tengah jalan ya, Prof ya. Yang pertama jelas pemenang itu adalah orang yang tidak pernah berhenti, Pak. Yes. Yang berhenti itulah yang kalah begitu ya. Ya. Jadi kita sebagai pelari tidak boleh larinya berhenti begitu, lari terus ya. Terus ada yang bilang, Bapak nggak capek Pak, naik terus, kan ada buku judulnya The Climbers gitu ya. Naik terus, kapan berhentinya Pak? Karena di selain The Climbers ada juga The Campers, orang yang begitu berada di tempat indah di tepi danau, dia leha-leha, dia santai-santai, dia duduk-duduk, dia berfoto. Setelah itu dia bilang, saya udah capek, saya mau pulang aja, saya udah menikmati di sini. Belum sampai di puncak dia sudah turun begitu ya. Sampai di situ. Jadi nggak melihat keindahannya ya? Dia nggak pernah sampai ke puncak. Ya. Nah, tetapi The Climbers itu sudah naik, nanti sudah sampai di puncak pasti dia turun, terus nanti dia cari lagi bukit lain, dia naik lagi begitu. Terus ada yang bilang sama saya, nggak capek apa Pak begitu terus? Justru kenikmatannya pada saat kita naik begitu ya. Dan setelah kita naik, kita tahu diri, kita juga harus turun. Ya, setelah itu kita naik lagi, cari kesempatan baru lagi begitu. Jadi pertama tidak pernah berhenti. Yang kedua terus harus bergerak, mencari. Hari ini kita harus punya strategi dalam istilah bisnis. Setelah terjadi disrupsi, setelah terjadi pandemi, next apa? Namanya ambidextrity Pak dalam manajemen. Ambidex itu artinya harus menggunakan dua tangan. Ya. Nah, kita semua pakai dua tangan. Tangan satu itu adalah tangan yang aktif kita, yang biasa kita pakai. Saya tangan kanan gitu ya. Nah, tangan kiri saya mati nih Pak. Tangan saya, jadi selama saya tulis, selama saya bekerja, dia cuma menonton di sini. Selama ini tangan kiri saya. Nah, satu tangan ini namanya eksploitasi. Kita mengeksploitasi apa yang kita sudah ketahui, apa yang sudah kita kuasai, apa yang sudah sering kita lakukan, yang dari dulu kita kerjakan. Ini namanya eksploitasi. Ya. Terus menerus hal yang sama berulang-ulang. Nah, tangan satu ini nggak boleh istirahat Pak. Tangan satu ini harus mencari hal yang baru. Supaya kalau ini berakhir, ini sudah ada yang baru. Ini namanya eksplorasi. Nah, jadi UMKM itu harus explore Pak. Celaka kalau kita sudah berumur. Sudah berumur kan pengen menikmati kita pengen duduk-duduk. Saya lihat banyak perusahaan keluarga yang ownernya sudah di Belanda, sudah di California. Kan banyak teman kita yang kayak begitu Pak. Mereka itu biasanya sudah stagnan dan decline habis itu perusahaannya. Di Australia pengen ngemong cucu, pengen istirahat dan lain sebagainya. Terus selama pandemi dia ngumpet, dia istirahat, perusahaan didiamkan. Ya, membiarkan mati, dan ini eksploitasi saja, ini akan mati. Jadi kita sebagai pelaku usaha, saya belajar dari anak saya. Anak saya punya usaha alat permainan edukasi. Dari kayu Pak, ya dari kayu, ada nggak contohnya sini coba saya minta ya. Nah jadi dari kayu ini dia bikin alat-alat permainan sehingga anak-anak nanti bisa merangkai dan belajar matematika, belajar kreativitas, teamwork, segala macam rhyme gitu, pakai ini semuanya gitu ya. Dan mereka bisa membuat bangunan yang tinggi, satu tim begitu ya. Sampai mereka bisa menghitung, art dapat dan sebagainya. Nah, tapi Pak, kayu-kayu seperti ini di masa pandemi kan sekolah tutup kan. Jadi nggak ada yang beli, harganya 9 juta satu set gitu ya. Nah, jadi itu besar Pak paketnya. Karena untuk bermain kan ya, untuk belajar. Nah, apa yang dilakukan selama pandemi? Justru sekarang dia punya banyak uang.
Nah, saya tanya apa yang dilakukan. Saya kan punya toko di Tokopedia, di Shopee begitu. Namanya Roots Lab ya. Ya, Dia bikin, terus udah gitu setelah itu dia juga bikin namanya Sare. Dia melakukan eksplorasi. ya, Ketika orang semua butuh hand sanitizer, dia bikin hand sanitizer dengan rasa yang khas begitu ya. Karena di Indonesia banyak minyak nilam yang wangi, yang segar, yang apa. Mereka tinggal olah, mereka beli mesin kecil, mereka taruh di Tokopedia, ordernya banyak. Setelah Oke. itu, mesinnya kan nganggur yang begini nih ya. Ya, Dia punya mesin apa CDC gitu ya. ya, Nah, apa yang terjadi? Dia tanya sama audiens, kalian butuhnya apa begitu. Terus banyak yang bilang saya perlu buat tempat buat taruh laptop. Nah, saya perlu tempat buat taruh ini yang dari kayu. Tapi kalau saya lihat di luar negeri itu harganya 2 juta. Kamu bisa bikin nggak yang harganya di bawah 500.000 katanya. Dibikin Pak sama anak-anak itu Pak. Ya, jadi setiap minggu dia bikin produk baru, produk baru. Market kita itu selalu cari yang baru, Pak. Cari yang baru, cari yang baru. Jadi kita memang harus selalu mengcreate. Terus saya tanya, dapat idenya dari mana? Ya tanya sama audiens. Terus, tapi kamu bisa desainnya dari mana dapat? Aku lihat di Pinterest katanya, ya. Jadi ada komunitas, ada kan aplikasinya Pinterest itu. ya, Nah, akhirnya sekarang saya malah belajar karena saya lagi bikin hutan bambu ini kan saya jadikan juga tempat wedding outdoor Pak di sini. ya. Kami bikin lima tempat baru. Ada rumah adat untuk 1.200 orang sehingga untuk pernikahan orang Batak begitu ya. Orang Ya. Sumatera lah banyak pakai adat kan. Kemudian Yes. kami punya rumah bambu. Jadi di tengah hutan bambu tadi. Kemudian Ya. kita punya rumah Turki, kita punya rumah Victorian. Nah, Oke. saya kan perlu desain Ya. seperti apa begitu ya. Bahkan saya cari cat yang warna emas, Pak. Itu saya Ya. belum ketemu yang emas persis yang kayak emas gitu ya. Saya Ya. belum ketemu itu. Nah, terus saya lihat di sini mereka pakai apa sih desainnya, gambarnya kayak apa. Saya lihat di sini. Sekarang Pak saya tidak kehabisan ide, Pak. Tidak Oke. kehabisan ide. Saya bisa melihat. Nah, kalau udah jadi saya juga taruh di sini. Terus saya tanya sama anak-anak muda, kamu nggak takut tuh ditiru ide-idenya? Mereka jawab, kita perlu komunitas ayah, katanya. Orang dulu tuh nggak percaya sama orang lain, tapi orang sekarang dia mau tiru kita udah masuk lagi ke berikutnya. Kita sudah masuk lagi ke berikutnya. Jadi akhirnya saya simpulkan UMKM ini tidak boleh berhenti dan harus kreatif, harus menggunakan 2 tangan. Jangan hanya yang eksploitasi saja sampai habis. Ya. Karena setelah pandemi ini ada garis pemisah nih antara yang yesterday dengan yang tomorrow begitu Pak. Jadi Ya. Ya. we have to explore and find a new things begitu. Luar biasa ini anaknya Pak Prof Reynald ya, karena memang buah kan tidak tidak jauh dari pohonnya ini. Ya, anak-anak harus dikasih battlefield Pak. Battlefield Pak. Tidak cukup pendidikan, harus dikasih medan perjuangan Ya, supaya luar mereka biasa. mau berjuang begitu. Ya. Nah, Prof, dari McKinsey kan juga mengatakan 23 juta Ya. pekerjaan akan tergantikan oleh otomatisasi. Ya, betul. Nah, ini bagaimana dengan pekerja-pekerja yang nantinya tergantikan oleh mesin? Apa yang mereka harus persiapkan atau lakukan ya? Dengan munculnya teknologi ini kan bisa mempengaruhi dunia kerja juga ya, Prof ya? Ya, betul. Jadi McKinsey itu selain mengatakan akan ada yang hilang, juga akan ada lapangan pekerjaan baru yang diciptakan. Jumlahnya antara 25 sampai 43 juta pekerjaan baru Pak yang akan diciptakan begitu ya. Oleh adanya otomatisasi, pekerjaan baru dan sebagainya. Saya kasih contoh saja ya. Saya sekarang setelah saya menangani PT Pos sebagai preskom di PT Pos, saat ini saya diminta menangani sebagai preskom di Telkom waktu itu, kemudian sekarang saya diminta untuk menjadi preskom di PT Pos. Nah, di PT Pos dulu market share-nya kami 90%, Pak. Ya. Ketika dulu masih monopoli itu. Lawannya paling cuma di DHL itu, Tiki, FedEx. Tiki dan FedEx, cuman itu, Pak. Ya. Mereka kecil-kecil. Ya, yang punya jaringan di seluruh Indonesia ya PT Pos pada waktu itu. Tapi hari ini PT Pos tinggal memiliki 1-2%, Pak. Wow. Tinggal 1-2%. Bapak bisa bayangkan, Pak. Luar biasa ya. Makanya kami harus melakukan transformasi besar-besaran, bikin postpay, bikin tim Oranger, bikin segala macam supaya mengejar lagi. Tapi kehadiran yang lain-lain itu, Pak, ya kami tidak mengurangi pegawai, begitu ya. Tetapi perusahaan yang lain sekarang seperti Si Cepat saya dengar sudah bisa menciptakan 55.000 pekerjaan baru, Pak.
Ya. 55.000 yang bekerja di si cepat saja saat ini ya. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan baru yang memang berbeda dengan pekerjaan sebelumnya. Jangan heran turnover pegawai tinggi Pak hari ini Pak. Ya, Amerika mengalami great resignation. Ya, jadi orang resign itu ya dalam 4 juta dalam waktu 1 minggu, bayangkan kan besar sekali. Seluruh Amerika 4 juta orang mengalami resign begitu ya. Mereka mencari pekerjaan baru, melepaskan yang lama, cari yang baru dan lain sebagainya. Nah, jadi muncul pekerjaan baru. Nah, McKinsey mengatakan akan ada tuh pekerjaan sampai 45 juta pekerjaan baru. Tapi persoalannya setelah saya baca lagi, ini bukan perubahan the future of work, ya. Ini adalah the future of job, gitu ya. Job marketnya berubah, jobnya marketnya, worknya itu tidak akan berubah. Work itu tetap akan naik, job berubah. Job itu apa yang kita kerjakan. Perkiraan saya hanya 20% dari sekitar berapa tadi 23 juta orang yang kehilangan pekerjaan karena otomatisasi yang bisa pindah ke dalam pekerjaan-pekerjaan baru. Hanya 20% Pak. Selebihnya itu akan menjadi useless generation. Ya, kemana tampungannya? Tampungannya akan ke politik, ya. Tampungannya akan ke dunia-dunia yang sekarang menjadi hura-hura, ya. Akan masuk ke sebagai YouTuber, ya, content maker, content creator dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka kalau tidak mau useless, jawabannya simple saja. Harus ambidextrity tadi, harus eksplorasi. Ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan, keterampilan yang kita miliki itu menjadi useless dan tidak lagi digunakan. Ayah saya saja umur 40 tahun dulu useless Pak. Dia dulu pekerjaannya admin. Ya. Di perusahaan Belanda admin itu top banget. Tapi setelah itu kan admin pekerjaan sejuta umat. Perusahaan mencari yang lebih mudah kan, yang lebih murah. Jadi ayah saya 40 tahun sekian itu mulai kehilangan pekerjaannya dan kemudian dia harus mencari pekerjaan lain begitu ya. Beruntung kami masih bisa mendapatkan kehidupan dengan apa yang dia eksplor begitu ya. Dan kalau saat ini yang Prof maksud useless itu mereka kalau saat ini mau belajar itu kan belajar bisa di mana-mana. Salah satunya kan dari YouTube ya. Dari YouTube ini mau belajar apa aja ada ini sekarang. Justru saya menyindir kawan-kawan saya masih percaya dengan degree. Ya, saya ini kan kurang apa degree begitu ya. Tapi saya tidak percaya dengan degree yang bisa membuat kita bekerja atau produktif itu bukan degree kita. Jadi jangan menjual degree, tetapi jualah keterampilan, pengetahuan dan kebaikan, keramahan, attitude, integritas itu yang mesti kita jual, bukan degree. Ya, sama dengan mahasiswa saya di UI, mereka bilang Pak saya sudah invest di MMUI, terus saya dapat jaminan pekerjaan nggak? Bisa kamu dapat pekerjaan, tapi yang membuat kamu bisa bekerja bukan UI-nya, bukan MM-nya, tetapi adalah yourself. Maka itu 10 tahun yang lalu saya bikin buku Pak, judulnya Self-Driving. Ya, self-driving, be a driver, don't be a passenger. Ya, kalau kamu menjadi driver, kamu nggak boleh ngantuk. Nggak boleh tertidur, tidak boleh tidak merawat kendaraan. Kendaraan itu harus kita rawat. Ya, kita akan memberhentikan driver yang tidak merawat kendaraan. Harus punya self discipline, harus mempunyai kreativitas, harus berani to some extent kalau ada bencana di jalanan, kamu harus berani mengambil risiko memindahkan jalan. Harus tahu jalan kemana perjalanan ini. Jadi kalau passenger kan boleh ngantuk, boleh tertidur, tidak harus merawat kendaraan, tidak harus tahu jalan, tentunya sampai saja begitu ya. Jadi saya bilang yang bisa menjadi kesana itu mengisi dunia baru itu adalah mereka yang memiliki jiwa sebagai driver dan bukan sekedar driver tapi a good driver dengan integrity, memegang satu kata dengan perbuatan ya, dan terus memperbaiki diri, stay relevant begitu. Kalau enggak tidak relevan akan hilang. Menjadi dosen aja. Sekarang ini saya membuat program namanya The Future Dosen. Ya, saya nggak bilang The Future Lecturer atau The Future Professor, tapi The Future Dosen, dosen masa depan. Kenapa? Karena 99% dosen hasil survei kami, para lulusan mengatakan dosen selama mereka belajar itu di kampus hanya 1%-an dosen yang benar-benar membuat mereka mengerti, menarik ya dan sebagainya. Yang 99% ampun Pak, saya duduk aja sampai panas pantat saya dan nggak ngerti apa-apa. Saya belajar dari teman saya harus cari sendiri.
nggak menarik, bikin saya ngantuk dan lain sebagainya. So I have to create the future dosen, Mbak. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena dosen ke depan adalah dosen yang bisa membuat pekerjaannya, ilmunya relevan gitu sepanjang masa. Itu yang saya mau create, dan mereka juga harus bisa membuat pengajaran yang menarik, bisa membuat menjadi dosen inspiratif ya, yang bisa melahirkan karya-karya yang produktif. Luar biasa. Ini ide-ide dari Prof. Renat ini saya sangat setuju sekali ya. Jadi ini pemikiran-pemikirannya memang semuanya pemikiran ke depan ya. Dan jauh di hari sebelumnya, Prof juga sudah punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Prof sendiri untuk makna sukses bagi Prof ini apa ya? Buat saya sederhana saja, Pak. Sukses itu artinya tidak menjadi beban bagi orang lain, tetapi justru bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, ya, luar biasa. Pendek tapi sangat bermakna. Kalau tujuan hidup dari Prof apa, Prof? Saya kira saya sekarang ya sudah bersiap-siap untuk pensiun gitu ya. Saya tidak mencari apa-apa. Tujuan hidup saya adalah supaya tadi tercapai kesuksesan tadi, tidak menjadi beban, membuat orang tua bahagia, membuat orang-orang di sekitar kita bisa tersenyum, ada kehidupan karena ada peranan kita. Dan kalau saya sebagai pendidik, saya ingin mengatakan, saya ingin punya suara di dunia pendidikan, gitu ya. Saya ingin memberikan contoh-contoh. Jadi saya tidak ingin hanya sekedar berteori, saya tidak ingin hanya membuat buku, tapi saya walk the talk, sehingga apa yang sudah buku saya hasilkan itu saudara bisa lihat di rumah perubahan hasilnya begitu. Ketika saya ngajarkan orang bisnis, saya juga tunjukkan apa yang saya lakukan di Telkom, ya. Apa hasilnya. Pada waktu saya di Angkasa Pura II juga saya lakukan seperti itu, I walk the talk. Saya mencoba membuat Angkasa Pura II sukses. Kalau sebelumnya ada gejala-gejala apa, saya cepat beritahu teman-teman gitu ya. Sehingga sekarang kita bisa lihat kalau ada orang ketinggalan ponsel dengan cepat bisa ditemukan dan dikembalikan. Saya senang lihat petugas-petugas kami di airport itu integritasnya memberikan teladan bagi para pemimpin. Sehingga pemimpin kalau main-main uang jadi malu sama petugas AFSEC, Aviation Security dan Aviation Cleaning Service begitu ya, yang bekerja dengan kejujuran, uang 100.000 juga tidak diambil begitu ya. I'm happy with that, Pak. I'm happy with that ya. Jadi nilai-nilai itu yang bisa kita, di samping tentu saja perusahaan juga tidak menjadi beban bagi masyarakat. Di masa kami baik, Telkom juga baik. Sekarang saya mencoba menjadikan PT Pos juga tidak jadi beban. Saya takut sekali kalau perusahaan ini tidak bisa bayar gaji nanti kemudian hari, karena cash flow-nya kan jadi ancaman saat ini dengan kondisi beban fixed cost-nya sangat besar, tapi keekonomiannya belum bergerak gitu ya, sehingga saya harus bekerja sangat keras. Jadi usaha kita adalah agar ini tidak membebani society. Luar biasa. Jadi memang semua yang Prof lakukan ini hebat-hebat semua, luar biasa. Kecil-kecil saja, Pak. Di mana yang kita bisa kita lakukan, I will do my best gitu ya. Ya, tapi saya melihat nih perubahan-perubahan di Indonesia ya, apapun perusahaan BUMN, pemerintah, itu perubahannya kalau dilihat 30-40 tahun ini kan luar biasa. Indonesia memang sudah siap untuk menjadi negara maju ya, jadi memang harus berubah. Harus berubah ya. Iya. Nah, Prof, ini waktunya juga saya tidak mengganggu lebih lama. Ya, di akhir Prof bisa kasih ini pesan atau saran Prof kepada sobat sukses ya, milenial, generasi Z, supaya bisa terus keep relevant di setiap masa dan kondisi, apalagi untuk menghadapi next normal ini nanti ya. Ya, saya kira kita semua menghadapi penderitaan yang sama. Sebelum terjadi pandemi, saya kehilangan supir saya, driver saya yang sudah dianggap keluarga. Dia punya rumah di belakang rumah kami dan sudah seperti keluarga begitu ya, menemani anak-anak saya dari kecil. Dan belakangan saya ketahui dia meninggalnya karena COVID sebelum ditemukan pasien pertama. Jadi penderitaan, rasa kehilangan itu bukan hanya dialami oleh saudara-saudara, saya pun juga mengalami kepedihan dengan hilangnya orang yang begitu kami cintai. Ya, saya juga kehilangan beberapa orang teman. Ya,
Saya juga mengalami kesulitan selama pandemi, training kami tidak dibeli orang, rumah perubahan menjadi sepi, penginapan kami juga sepi, pendapatan kami jauh terpuruk begitu ya. Saya juga ditinggalkan oleh karyawan-karyawan kami yang terbaik yang tiba-tiba diambil oleh startup. Tapi saya bahagia karena mereka hidupnya menjadi lebih baik di tempat yang baru itu. Saya bahagia karena ternyata selama pandemi telah mengajarkan kepada saya untuk lebih bijaksana dalam menjalankan usaha, ya, lebih memperhatikan keluarga, lebih memperhatikan masyarakat begitu, dan membangun sesuatu yang baru. Siapapun juga saya kira punya peran untuk tidak menangisi masa lalu, tapi adalah belajar dari segala kegetiran dan invest untuk lihat masa depan. Jadi saya kira uang bukan tujuan kita, bukan harus disimpan, tapi uang harus diputar untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran orang-orang lain. Begitu. Saya kira itu yang harus kita bangun dan jangan putus asa, karena siapapun yang berhenti dia akan berakhir. Ya, setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak Hermanto. Jangan dari Prof. Renald yang luar biasa. Ini Sobat Sukses kalau mendengarkan jangan cuma sekali, tapi 2-3 kali supaya bisa benar-benar pahami. Dan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Renald yang luar biasa ya. Sama-sama Pak Hermanto. Stay humble, stay positive, stay on fire.